Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah toko yang ke-106. Sudah 116 pekan saya ngemeng-ngemeng gini. Yang intinya cuma ngomentarin toko yang mayoritas toko Shopee ya. Yang insya Allah segmen ini setiap Senin jam 19.30 kita studi kasus sama-sama. Bagi saya studi kasus, bagi Anda juga studi kasus sambil menyelam minum air. Buat yang mau dibedah tokonya cek aja di ganirozaki.com. Nih di sini itu ada yang gratis yang masuk ke segmen ini, tapi saya nggak janji bisa kapan. Ada juga yang berbayar harganya lumayan, tapi insya Allah bisa membuka mata batinnya teman-teman. Bukan karena saya paling jago, tapi karena alhamdulillah saya udah banyak lihat seller center, jadi insting saya terbangun dan teman-teman jadinya nggak cepet belajarnya. Karena ya itu bisa ngebandingin sama toko-toko yang sudah banyak banget saya lihat dalaman-dalamannya. Oke, cek aja di ganirozaki.com. Nah, Senin ini yang ada toko yang menarik nih teman-teman. Komentarnya sebetulnya yang bikin menarik. Ya tokonya jujur aja kurang menarik sih karena saya jarang dapat klien cemilan ya. Mungkin satu atau dua lah. Kalau fashion jangan tanya lah. Kalau herbal sering. Kalau cemilan mungkin cuma satu atau dua lah. Tapi komentarnya menarik. Komentarnya gini teman-teman. Ini namanya nih cemilan Cepuluh 910. Ini kata beliau, kata masnya, kalau nggak ngiklan untung tapi pembeli mentok di 6 resi, oke. Tapi untuk profit bisa 50 sampai 100 ribu, oke. Ini mungkin per hari ya maksudnya ya. Jadi kalau nggak ngiklan 50 sampai 100 sehari profitnya cuma 6 resi. Kalau diiklanin kadang untung kadang boncos, oke. Dan boncosnya konsisten di 20 sampai 100 ribu. Oke, memang iklan itu adalah pangkal keboncosan kita ya. Memang iya, itu memang pangkal keboncosan karena dia variabel yang apa ya, yang nggak pasti lah. Sebenarnya pasti bisa kita kendalikan, bisa kita evaluasi terus, evaluasi terus, evaluasi terus. Cuman nggak fix kayak misalkan harga jual kan fix ya, nggak bisa naik turun kayak saham nggak, tapi fix. Tapi kalau iklan kan gimana kita evaluasinya dan seterusnya, makanya iklan itu pangkalnya boncos memang. Nah, dia no iklan, profit, good. Gas iklan malah boncos. Saya rasa banyak yang kayak gini. Saya rasa semua seller juga kayak gini. Bahkan saya pernah mikir, oke, karena saya juga capek boncos. Saya mikir gimana kalau misalkan saya punya banyak toko, tapi nggak ngiklan. Jadi nggak apa-apa. Yang tadi kayak si masnya cuma 100 ribu sehari profitnya, tapi tokonya banyak. Jadi saya eksperimen cukup panjang juga, cukup perih juga biaya yang keluar. Bisa dapat toko Star Plus. Terus saya stop iklannya sama sekali, betul-betul stop, nggak ada perubahan apa-apa, pricing tetap sama. Saya harapkan dapat free organik ya, ya udahlah, nggak apa-apa deh, untung cuma 50 ribu 20 ribu sehari tapi tanpa ngiklan. Ternyata enggak, ternyata no, tetap harus ngiklan. Sekarang itu di Shopee ya, tetap harus ngiklan. Ternyata trafficnya betul-betul sedikit banget, bahkan kadang ada kadang enggak. Udah Star Plus loh, sehingga sampai-sampai Star Plusnya turun. Jadinya kalau boleh saya simpulkan sekarang harus ngiklan meskipun tipis-tipis. Jadi ini memang masalah kita semua. Saya yakin semua yang nonton di sini juga pernah mengalami atau mungkin sehari-hari ngalamin. Kalau ngiklan kadang boncos kadang enggak, ya itu pastilah. Oke. Yang pertama saya komennya buat si masnya, good. Good, si masnya sadar. Yang gawat itu kalau nggak sadar. Kalau nggak sadar kalau dia tuh untung atau enggak. Itu yang gawat. Saya melihat, aduh sedih sekali. Ini paketnya memang banyak ya, ratusan. Luar biasa lah, timnya juga besar. Ternyata setelah ditelisik-telisik, dikorek-korek dalemannya, ke pembukuannya dan sebagainya, ternyata rugi, selama ini rugi. Dan cuma jualan di lebaran. Untungnya cuma di lebaran. Ya nggak apa-apa juga sih kalau memang memilih itu ya. Tapi itu kan awalnya dia nggak sadar kalau dia tuh rugi karena dia melihat cash flow yang positif. Oke, nih rekening nambah terus. Tapi hati-hati, cash flow positif belum tentu untung. Iya, belum tentu untung, apalagi kalau ada hutang. Hutang yang tempo ya. Hutang di sini bukan berarti hutang ke bank aja, misalkan hutang ke supplier. Kan itu hutang juga. Misalkan kita udah kejual 1.000, dibayar temponya bulan depan. Itu kan di cash flow nggak akan kelihatan. Contohnya gini. Misalkan saya ke si masnya nih, tadi kan masnya jualan cemilan ya, mana tokonya ya? Nah ini toko aja ya. Misalkan gini ya, saya beli ke si masnya Tempo. Beli Tempo, saya jualin di marketplace. Saya katakanlah beli 1.000 pieces ya. Mas 1.000 pieces ya, Tempo ya. Oke, saya jualan, laku, laris. Cash flow saya positif. Bayarnya kan baru bulan depan. Nah, itu cash flow-nya positif, tapi sebenarnya nggak untung. Belum tentu untung, sorry. Belum tentu untung. Jangan-jangan kalau dikurangi iklan dan operasional dan sebagainya nggak kebayar HPP, bayar ke si masnya, si cemilan yang 1.000 tadi.
Itu contoh simple. Aslinya memang ruwet banget, apalagi kalau hutangnya di mana-mana. Tempo bukan ya hutang lah, kita bilang hutang secara umum ya. Hutang bayar iklan TikTok, hutang bayar kartu kredit untuk TikTok ya, untuk Facebook, untuk Meta. Terus hutang apa lagi? Hutang affiliate. Affiliate kan dipotongnya terakhir ya. Terus hutang apa lagi ya? Hutang supplier, jelas supplier. Apa kalau kalau kita beli dulu ya itu tempo tadi. Jadi hati-hati teman-teman. Intinya kalau cash flow-nya positif, kalau memang uang teman-teman tumbuh tapi belum tentu untung. Nah kalau si masnya tadi sadar kalau untung ya bagus. Dan buat teman-teman segera tobat. Kalau yang nggak sadar Anda tuh untung atau enggak, itu segera bertobat. Tobatnya gimana? Belajar tentang keuangan. Belajar tentang keuangan, tentang pembukuan yang benar. At least ada 3 tuh pembukuan tuh, yaitu neraca, laba rugi, sama arus kas. Tiga-tiganya harus ada untuk yang bagus. Tapi kalau masih carut marut banget ya, mulai dari cash flow aja dulu, mulai dari arus kas dulu. Ya begitulah, panjang lah. Intinya harus melek keuangan. Oke. Yang kedua, nah yang kedua coba dibalik. Kalau merasa kayak tadi, saya nggak ngiklan, untung nih 100 sampai tadi berapa ya? 100 sampai untung 50 sampai 100. 50 sampai 100. Katakanlah 100 ya. Coba dibalik. Misalkan profit minggu lalu oke, tanpa ngiklan sama sekali profit 700.000. Oke, ya udah minggu depan agar tetap profit nggak boncos, ya udah misalkan 50% dari profit itu iklan. Ya udah minggu ini 350.000 aja ngiklannya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi 350.000 dipas-pasin, harus bisa 7 hari. Entah gimana caranya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi dibalik. Lihat profit minggu lalu atau bulan lalu juga boleh, dan budget marketing, budget iklan di minggu berikutnya atau di bulan selanjutnya nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Dan jangan tamak. Jangan tamak. Kadang tamak ini memang membuat kita boncos. Misalkan lihat iklan, waduh ROAS-nya lagi bagus nih, lagi 20, baiknya digas iklan nih. Memang iya kalau saya nggak gas iklan. Tapi kalau metode dibalik ini agar tetap untung meskipun iklan, ya nggak boleh. Jadi dibalik. Jadi sejelek-jeleknya 350.000 ini nol penjualan sama sekali, ya tetap untung 350.000. Memang memang gitu kalau mau dibalik. Jadinya lebih aman, profitnya terjaga, dan yang diulik-ulik adalah iklannya gimana dipas-pasin dan jangan tamak. Mudah-mudahan paham ya. Jadi dibalik mikirnya teman-teman. Kalau saya tetap target ROAS. Kalau lagi bagus, gas terus momentum. Kalau lagi jelek ya coba minimalis. Tapi kalau bagus digas terus. Saya jarang pakai metode strategi ini. Tapi kalau mau dicoba ya silahkan aja. Yang ketiga nih, tokonya saya lihat produknya cuma 7 ya. Sayang banget produknya cuma 7. Ini tokonya lumayan laris sih ya, baru setahun udah 1.000 ulasan nih. 1.000 ulasan berarti udah sekitar 2.000-an paket terjual. Baru setahun. Menurut saya terlalu dikit kalau 7. Kalau angka saya itu toko baru kalau bisa kejar di 30. Kenapa 30? Ini sederhana ini aja, karena saya pakai Big Seller. Big Seller itu ada fitur naikkan produk, itu tuh bisa di rolling 30. Jadi ya udah saya manfaatin ini aja, manfaatin fasilitas yang ada aja 30. 7 juga bisa di rollingnya di 7 itu. Tapi kalau 30 ya lebih banyak aja, lebih luas si sundulnya, naikkan produknya. Walaupun saya nggak tahu itu efektif atau enggak, ya begitulah. Menurut saya nih masnya kurang banyak nih produknya. Ya kalau nggak mau 30 ya mungkin 15, atau cek kompetitor rata-rata berapa sih yang jualan cemilan itu, berapa sih jumlah produknya. Nah saran saya tambahin produknya teman-teman. Mas, tambahin produknya, cari yang trending. Karena apa? Karena tadi saya sepintas, saya baru tahu Milady gini waktu saya zaman SD ya. Milady gini tuh nggak ada yang bentuknya coklat gini. Ini Milady ya, nggak ada yang coklat gini. Waktu itu kalau nggak salah cuma yang pedas sama asin, itu aja. Sekarang ada yang coklat, ada yang apa ya, tiramisu. Saya baru tahu. Artinya kan ini mungkin cemilan viral. Hati-hati yang kayak gini. Ini nggak sustain, mungkin nggak sustain. Dan memang cemilan setahu saya dari dulu juga ganti-ganti. Ada cemilan apa ya, misalkan es kepal Milo, terus apa lagi ya, seblak dulu rame. Sekarang agak lumayan sih, seblak agak mending. Ayam geprek cemilan bukan ya? Ya gitulah, intinya ada karakternya tuh memang ada sisi trendingnya. Makanya kalau saya jadi si masnya, saya akan launching produk baru. Produk barunya apa nih? Saya udah nemuin nih, yaitu sus coklat. Nah kenapa sus coklat? Karena saya tadi udah cari-cari, ini dia 1.300 terjual,
dan dia baru upload belum belum setengah tahun nih teman-teman. Ini saya bisa cek pakai tools punya saya. Nih, dia 90 hari lalu, ini tools punya saya harganya 200.000 doang, teman-teman. 90 hari lalu udah 1.300 terjual. Ini sesuatu. Ada apa nih sus coklat? Padahal udah lama ya sus coklat itu ada ya. Saya tahu udah lama, ada yang rasa keju juga ada. Tapi kenapa ini dia toko ini 90 hari lalu terjualnya 1.300? Sesuatu. Mungkin ada selebgram yang tiba-tiba ngepromoin sus coklat gitu, atau Pak Jokowi gitu, atau mungkin Raffi Ahmad gitu tiba-tiba ngeiniin di TikToknya tentang sus coklat, jadinya boom menyebar. Sama seperti tren Labubu ya, gara-gara satu orang influencer makro influencer gede gaban gitu ya, itu ya si Blackpink itu, dia posting Labubu jadinya boom trending sedunia. Nah ini juga mungkin aja kayak gitu, sangat mungkin ada orang terkenal tiba-tiba makan sus coklat terus jadinya ngerembet kemana-mana. Ini sesuatu, ini perlu ditelaah lebih lanjut. Ini sus coklat atau ini juga sesuatu, saya cek ya, ini udah 7.700 penilaian, dia belum lama nih, belum lama. Mana nih, dia belum setahun ya, 6 bulan lebih dikit lah, udah 10.000 plus terjual si kue ini. Namanya apa sih? Gabus ya, telur gabus ya. Ini udah lama sebetulnya, cemilan ini udah lama banget. Tapi entah kenapa toko ini bisa dalam 6 bulan udah terjual 7.700 lebih. Ini perlu dicek apakah apa perlu dicek lebih lanjut. Tapi yang jelas ini lagi trending, setidaknya di Shopee. Karena dia baru upload ya, 6 bulan udah segini, luar biasa. Terus saya nemu lagi satu lagi yang kayak gini. Ini di uploadnya kapan? Ntar. Ini diupload 136 hari yang lalu. Dia cemilan Palu Gada sekerupuk seblak dan sebagainya, harganya 10 ribuan. Nah ini ada apa? Ada sesuatu, mungkin apa itu perlu dicek. Atau yang ini juga nih, saya nemu ini sama nih, si telur gabus juga sama nih. Kita lihat. Nih 88 hari yang lalu dia udah 793 terjual. Berarti sesuatu ini ya, akur ya sama yang telur gabus yang toko yang ini, dia 10.000 terjual 6 bulanan. Yang ini 136 hari yang lalu udah 10.000 terjual. Salah yang ini ya. Nah ini nih. Nah ini nih. Baru 3 bulan udah 1.000. Ini sesuatu. Ini saran saya buat masnya, coba launching produk-produk yang tadi. Nah gimana caranya nentuin gini? Ya beli tool saya aja. Harganya cuma 200.000 doang, bisa ngecek tanggal ini, sesederhana ini. Kita susurin satu-satu, mana sih produk-produk orang lain atau kompetitor, mana yang kira-kira baru upload, dicek tanggalnya, baru upload dan terjualnya rame, berarti kan sesuatu dalam tanda kutip. Tapi ini versi sekarang, nanti insya Allah versi kerennya, ini belum launching ya tool saya, versi kerennya bukan hanya bisa ngecek di detail produk kayak gini. Ini saat ini kalau teman-teman beli cuma bisa ngecek tanggal produk di detail produk kayak gini. Tapi kalau nanti udah ada update yang terbaru, nah bisa dicek di search. Kalau saya search 9, ini bisa muncul nih kapan uploadnya. Tapi ini belum rilis ya, Ini masih masih dalam pengembangan lah. Mudah-mudahan segera rilis dalam seminggu 2 minggu. Tapi kalau udah rilis, harganya nggak akan 200.000, karena ini bikinnya susah banget, serius, susah banget. Kalau ini agak gampang pakai ChatGPT dan lain sebagainya, selesai. Tapi kalau ini susah banget, sampai keluar darah dan air mata, dan harganya mungkin akan saya naikin jadi 300, 400 atau mungkin 500, tergantung kesusahannya. Buat yang udah beli di 200.000 nggak perlu bayar lagi, nanti akan auto update. Ini toolsnya tools Chrome extension. Harganya sekarang 200.000 aja. Silakan bisa cek di ganirozaki.com. Di situ ada template cek di template Google Sheet, klik aja di situ, lalu ada yang GR R&D. Itu tools Chrome extension, harganya sekarang 200.000. Sekarang cuma bisa ngecek individual data ini, plus bisa ngecek produk serupa nih, ngecek produk serupa, bisa cek cek tabel positioningnya dan seterusnya. Nanti mungkin seminggu atau 2 minggu lagi akan launching rilis yang bisa keluar kayak gini. Nah, dan harganya akan naik. Oke, itu aja. Wow, 15 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya yang punya toko. Jangan lupa, tools ini cuma 200.000 doang saat ini. Jangan nyesel nanti kalau keburu naik, harganya mungkin 500.000.
Ya nanti nyesel. Itu aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.